Selamat datang di mata kuliah Hukum Laut dan Kepariwisataan. Dalam sesi kali ini, saya akan mempresentasikan tata kelola dan pemanfaatan ruang laut melalui sudut pandang hukum. Sebetulnya, apa yang dimaksud dengan sumber hukum kelautan Indonesia? Hukum Laut Kelautan Indonesia, sebelum adanya Deklarasi Juanda, berdasarkan kepada TZMKO 1939, yang dimana merupakan warisan hukum dan ketetapan wilayah laut Indonesia yang dari Hindia Belanda. Awalnya, itu merupakan dasar sebelum terjadinya adanya Deklarasi Juanda, yang dimana dari Deklarasi Juanda itu, maka lahirlah konsep Nusantara atau Archipelagic State, yang dimana masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS tahun 1982, atau yang dinamakan dengan United Nations Convention of the Law of the Seas, di mana diratifikasi dan masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Ini merupakan ilustrasi di mana sebelum adanya Deklarasi Juanda, peta wilayah kedaulatan Republik Indonesia yang didasari oleh dasar hukum tersebut, di mana secara ilustrasinya hanya beberapa nautical mile. Namun, setelah terjadinya konsep Nusantara ataupun Archipelagic State yang dilandaskan oleh UNCLOS tahun 1982, maka menjadi ilustrasinya akan menjadi seperti ini, bahwa ternyata secara peta wilayah kedaulatan Indonesia yang didasari oleh Deklarasi Juanda terdapat adanya 12 nautical mile dibandingkan sebelumnya hanya 5 nautical mile. Oleh karena itu, banyak sekali tanggung jawab ataupun pengelolaan wilayah laut Indonesia yang diperlukan oleh Indonesia dalam mengelola wilayah pesisirnya. Inilah yang menjadi laut internasional yang dinamakan adanya rezim-rezim yang termasuk ke dalam UNCLOS tersebut. Dalam hal ini, mengapa rezim laut internasional ini diperlukan ataupun disebutkan untuk mengidentifikasi di mana rezim-rezim laut internasional yang diperlukan, dan juga di dalamnya terdapat beberapa komponen-komponen yang terlibat. Apakah di dalamnya adanya hak berdaulat ataupun menjadi kedaulatan penuh. Oleh karena itu, dalam rezim laut internasional terdapat beberapa bagian. Di dalamnya adalah internal water, archipelagic water, ataupun territorial water, continuous water, ataupun exclusive economic zone, continental shelf, high seas, maupun international seabed area. Inilah yang menjadi ilustrasi dalam rezim laut internasional ini, di mana pengelolaan laut teritorial adalah 12 nautical mile. Namun, dalam artian 12 nautical mile hingga 24 nautical mile itu masuk dalam zona continuous atau continuous zone. Oleh karena itu, dalam hal tersebut terdapat beberapa rezim laut internasional di mana seperti Exclusive Economic Zone atau dinamakan yang sering kita sebut sebagai ZEE, itu adalah sepanjang 200 nautical mile. Oleh karena itu, jika kita lihat dari ilustrasi di sini, adanya hak berdaulat, hak atas pengelolaan yang berlakunya pengaturan hukum laut Indonesia ada hingga mencapai 200 nautical mile. Oleh karena itu, posisi-posisi pengelolaan yang ada dalam hukum laut Indonesia dapat terlihat di dalam ilustrasi di sini. Maka menjadi pertanyaan, bagaimana dengan pariwisata bahari di dalamnya, yang dimana sejauh 12 nautical mile atau bisa dibilang sebagai rezim laut yang dimana negara ataupun sebagai negara pengelola wilayah kedaulatan maritim di sini dapat memberikan pengelolaan secara penuh di dalamnya, ataupun hingga nantinya bisa mencapai 200 nautical mile dengan jenis-jenis aktivitas wisata bahari lainnya. Maka dalam hal ini terdapat pengelolaan wilayah perairan yang masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang wilayah perairan yang memang berlaku di Indonesia. Di dalamnya terdapat wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, maupun perairan ataupun laut teritorial. Inilah yang menjadi ilustrasi dalam wilayah tersebut, di mana perairan pedalaman adalah secara ilustrasinya terdapat
dilihat sebagai teluk, mungkin ya kita lihat di sini. Sebagian pedalam adalah seperti itu, sementara perairan kepulauan adalah sebagaimana adanya kolom-kolom laut. Kolom-kolom laut ini mana membatasi ataupun membedakan antara beberapa pulau. Misalnya pulau yang ada di Jawa, pulau yang di Jawa terdapat ada kolom laut di atasnya, atau bisa dibilang kita Laut Jawa yang di atasnya. Sementara yang pulau yang menghimpit di atasnya adalah Pulau Kalimantan. Nah, kolom laut di situ adalah masuk ke dalam perairan kepulauan. Inilah yang menjadi pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan berdasarkan pada undang-undang tersebut, di mana dari pemanfaatan dinilai atas ruang lingkup ataupun aktivitas bahari atau aktivitas maritim adalah seperti perikanan, energi, dan sumber daya mineral, sumber daya pesisir, maupun pulau-pulau kecil, dan selain itu pun adanya sumber daya non-konvensional, di mana ini pemanfaatan berlandaskan kepada pengelolaan sumber daya pesisir secara langsungnya. Sementara untuk aktivitas bahari masuk ke dalam pengusahaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selain itu, selain wisata bahari terdapat industri kelautan, perhubungan laut, dan juga pembangunan laut. Ini pun yang menjadi implementasi dari undang-undang tersebut terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, di mana terdapat rencana strategi, rencana zonasi, rencana pengelolaan, maupun rencana aksi pengelolaan, yang di mana masing-masing rencana masih terletak pada status kewilayahan pemerintah kabupaten, kota, maupun provinsi, di mana berlaku peraturan-peraturan daerah yang memang mengelola wilayah pesisir pada pulau-pulau kecil tersebut. Inilah yang dimaksud dengan penentuan zonasi, sesuai dengan zonasi yang berlaku tentu ketentuan atas hukum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara, langsung berurusan dengan pemerintahan atas pengelolaan sumber daya, baik kehutanan, kelautan, energi, sumber daya mineral yang memang terbagi atas beberapa bagian bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengelolaan ruang laut hingga mencapai 12 nautical mile di luar minyak dan gas dan juga penerbitan izin atas pemanfaatan zona tersebut, maka berlakulah kewenangan atas pemerintah daerah. Oleh karena itu, hal ini pun berimplikasi kepada peraturan daerah tentang perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Inilah yang menjadi ilustrasi yang dapat didapatkan referensinya di pemerintah, khususnya di KKP. Ini pun menjadi ilustrasi bahwa rencana zonasi setiap wilayah yang ada di Indonesia memiliki alokasi ruang yang dimana memberikan kekhususan masing-masing, baik dalam segi alur laut, kawasan pemanfaatan secara umum, maupun kawasan konservasi. Di dalamnya pun terdapat rencana strategi yang berfokus pada rencana zonasi sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terima kasih, itulah yang bisa saya sampaikan atas sesi kali ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.